Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang memahami, memanfaatkan lebih beragam atas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data. Ya, kalau kita lihat dari judulnya, kita akan mempelajari tentang apa itu membuat laporan, membuat presentasi, serta analisis dan interpretasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bersama. Yang pertama, KSI. Tujuan pembelajaran isinya di buku ini. Ini adalah perkakas teknologi untuk aplikasi orang. Berikutnya ada kreatif teknologi digital untuk membuat presentasi, kemudian prestasi, kemudian ada lagi tips memilih perkakas teknologi. Ya, kita tidak isinya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal berbagai perkakas teknologi digital yang relevan untuk pembuatan laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data. Kedua, memahami fitur dan fungsi utama dari masing-masing perkakas teknologi digital. Tiga, mampu memilih dan menggunakan perkakas teknologi digital sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Kemudian, menerapkan perkakas teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembuatan laporan, prestasi serta dan prestasi dapat. Ini kira-kira tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini. Selanjutnya, kita masuk ke berbagai teknologi digital untuk pembuatan laporan. Yang pertama itu ada pengolah kata. Pengolah itu bisa kita menggunakan dashboard, bisa menggunakan Google Docs. Fiturnya ini bisa dari pengamatan itu bisa pembuatan laporan teks, pengaturan format, penyisipan gambar, dan tabel. Fitur kolaborasi. Ya. Manfaatnya memudahkan pembuatan laporan yang terstruktur dan rapi, memungkinkan kolaborasi tim dalam penyusunan laporan. Ya. Sebelum kita lanjut, mari kita bahas. Nah, satu membuat, contohnya membuat surat, membuat koran, membuat laporan kerja, kalau support. Support ini kita bisa menggunakan secara pesan. Tapi kalau laptop kita bermasalah ataupun kita tidak menemukan di laptop aja, kita bisa menggunakan misalnya ini untuk support kita sudah fiturnya habis. Nah, kita bisa menggunakan Google Doc ini yang online digunakan di kita punya Google. Jadi bisa online. Jadi kalau kamu tertarik untuk kerja nggak ada masalah, nggak ada masalah. Itu misalnya saya rusak itu minta supportnya itu office-nya aktivitasnya habis. Semuanya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu aplikasi pembuat diagram. Misalnya itu Microsoft Microsoft Visio ada Draw IO. Nah, ini fungsinya fiturnya pembuatan berbagai jenis diagram. Misalnya alur, kompensasi, dan lain-lain. Kustomisasi tampilan diagram. Kemudian manfaatnya, manfaat memvisualisasi data dan informasi dalam laporan agar lebih mudah dipahami. Ini visio. Misalnya kamu nanti kalau sudah jadi mahasiswa itu pembuatan diagram tidak menggunakan lagi pakai untuk support tapi pakai untuk visio. Ya, itu isinya hanya kotak dan jalur garis plus satu garis. Jalur-jalurnya itu bisa kotak, bisa arah kanan ke kiri ke belakang sudah itu aja. Ya, itu yang untuk membuat alur gitu. Kemudian adalah aplikasi penerapan data. Misalnya bisa Excel, kalau ini offline juga bisa, kalau Google Sheet itu yang online. Fitur ini pembuatan tabel, rumus, dan fungsi. Analisis data segala.
Ini bisa menginstance data. Ini udah kita pelajari Excelnya, tapi dua sheetnya kita tidak belum kita pelajari. Ini belajar sendiri gitu. Manfaatnya membantu dalam pengambilan data untuk kebutuhan. Selanjutnya, perkakas teknologi kita untuk pembuatan presentasi. Misalnya kalau presentasi, diantaranya adalah Microsoft PowerPoint atau Google Slide. Yang offline-nya adalah PowerPoint, yang online-nya adalah Google Slide. Ya, Google Slide. Fiturnya pembuatan slide, animasi, transisi, penyusunan media, gambar, video. Ini bisa dimasukkan ke PowerPoint. Itu Google Slide yang sudah bisa. Kemudian manfaatnya membuat presentasi yang menarik dan ya. Selanjutnya adalah aplikasi desain grafis tanpa aplikasi desain grafis sederhana yang bisa menggunakan tanpa. Kalian juga harus bisa semua jurusan harus bisa desain gampang. Terus kita mungkin tanpa mempelajari tanpa lebih dalam lagi. Dia akan bisa menggunakan kamu. Fiturnya template design dalam grafis alat penelitian saya. Dengan manfaatnya membantu membuat desain slide yang menarik meskipun tanpa kalian desain grafis dan menyelam. Nah, tanpa ini bisa membuat PowerPoint, bisa membuat presentasi, bisa buat video, bisa membuat video, bisa semua di Canva. Sebenarnya adalah aplikasi perekam layar. Kita menggunakan rekaman ini menggunakan OBS Studio. Ini untuk merekam fiturnya merekam aktivitas layar dan suara. Jadi untuk membuat tutor pembelajaran, membuat apa kita bisa menggunakan OBS Studio. Kemudian manfaatnya berguna untuk membuat presentasi yang direkam. Satu kita membuat tutorial seperti sekarang saya buat ini, kamu bisa pakai menggunakan OBS Studio atau ini boleh sama dipraktekkan di rumah. Ya. Nah, selanjutnya adalah perkakas teknologi digital untuk analisis dan interpretasi data. Yang pertama ada beberapa Excel, bisa kita pelajari ya. Untungnya analisis data lanjutan bisa bisa tabel, bisa grafik, bisa statistik, manfaatnya melakukan analisis data yang lebih mendalam dan menghasilkan visualisasi data yang informatif. Ini sudah kita pelajari di kelas terlanjur. Selanjutnya itu aplikasi visual data Tableau atau Tableau atau Google Data Studio. Fiturnya pembuatan grafik dan dashboard interaktif. Manfaat mempermudah pemahaman data melalui visualisasi yang disebut. Selanjutnya yaitu aplikasi statistik SPSS atau R. Nah, ini analisis statistik yang kompleks. Nah, manfaatnya melakukan analisis data yang lebih mendalam, memerlukan pemahaman tentang statistik. Ya, misalnya, nanti kalian kalau kuliah untuk memahami data di statistik menggunakan aplikasi SPSS. Soalnya bagaimana misalnya, kalian ingin melakukan polling ataupun apa ya, dapat menjawab yang harus diisi oleh 100 kuesioner. Nah, setiap kuesioner itu ada tingkatannya, nilainya ada satu, dua, tiga, empat. Nah, setiap pertanyaan di jumlah kalau belum tahu baru bisa ke aplikasi statistik atau SPSS. Nah, SPSS ini untuk eh, apa? SPSS ini untuk ini. SPSS itu enggak. Hmm. SPS ini singkatan dari Statistical Package for the Social Science atau Statistic Product and Service Solution SPSS. Ya. Bisa juga R. R ini juga bisa menggunakan Python. Programnya kalau pakai Python, nah kalau untuk bagian manajemen menggunakan SPSS. Itu untuk menginstalkan SPSS. Nah, tip memilih perkakas teknologi digital. Yang pertama,
Tentukan tujuan. Pilih perkakas yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan, presentasi, atau analisis data. Jadi sesuai dengan tepat ya. Dengan kita kalau buat presentasi menggunakan Microsoft Word. Kalau membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Word. Salah. Tapi kalau membuat presentasi menggunakan PowerPoint, Google, slide ya. Untuk PowerPoint keuangan kita menggunakan Microsoft Excel. Jadi kegunaannya jelas. Untuk desain yang sederhana kita menggunakan Canva ya, aplikasinya. Lanjut, pertimbangan kemampuan. Pilih perkakas yang sesuai dengan tingkat keahlian. Nah, misalnya kamu mau bikin desain menggunakan Canva. Ya, itu ada template, kita pakai template-nya aja. Kemampuan di situ. Tapi lama-lama ditingkatkan, belajar lagi, dicoba lagi semuanya. Menurut fitur yang dibutuhkan itu pastikan perkakas memiliki fitur yang Anda butuhkan. Yang dibutuhkan aja fiturnya ya. Kemudian kemudian penggunaan. Pilih perkakas yang mudah dipelajari dan digunakan. Paling mudah digunakan. Kamu kuasai. Kompatibilitas. Pastikan perkakas kompatibel dengan perangkat maksudnya yang Anda gunakan. Nah, kita masuk kesimpulan. Perkakas teknologi digital sangat membantu dalam pembuatan laporan, presentasi, serta analisis dan infrastruktur. Pemilihan perkakas yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Penting untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan dalam menggunakan perkakas teknologi digital. Hal ini nggak mungkin dan dipakai kalau kamu nanti terkaya ataupun bekerja. Pasti gunakan perkakas teknologi digital ini. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Nah, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Jelaskan bagaimana teknologi digital telah mengubah cara kita membuat laporan. Kamu bisa menjelaskan itu. Kemudian sebutkan beberapa contoh aplikasi digital. Nah, kamu sebutkan nanti kita kerja itu ya. Kemudian juga mengapa presentasi yang menarik dan efektif dalam komunikasi. Bagaimana teknologi digital dapat membantu situasi yang lebih menarik. Kamu bisa kalian harus bisa menjawab semua pertanyaan apa namanya pertanyaan seperti ini. Kita lagi ada pertanyaan nomor 3. Jelaskan bagaimana analisis dan index data dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian sebutkan beberapa perkakas teknologi yang untuk itu kamu jelaskan. Ya, seperti adalah perkakasnya apa aja. Ini kalau ada pertanyaan lagi nih, bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan kolaborasi dan dalam pembuatan laporan dan presentasi menjawab lapornya apa aja. Terus nomor 5, misalnya ada soal lagi, jelaskan tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam penggunaan teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis. Dan sebenarnya cara mengatasinya tantangan tersebut, harus bisa menjawabnya. Oke, terima kasih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.